Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, racun atau herbisida apa sih sebenarnya yang paling cocok untuk kebun kelapa sawit? Nah, baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, saat ini saya ada membawa 2 botol racun ataupun herbisida Bapak Ibu. Ini rencana akan saya semprot, akan menyemprot gulma di kebun. Oke, ada Roundup, ada Gramoxone. Kemudian di pasaran sana atau di toko-toko, Bapak Ibu pasti tahu juga, pasti banyak juga merek-merek dagang yang dijual. Kemudian pertanyaannya, untuk kebun sawit yang paling cocok itu herbisida apa ataupun racun jenis apa saja? Baiklah Bapak Ibu Tani Kelapa Sawit Indonesia, sebelum kita memilih jenis racun atau herbisida apa yang paling cocok, nah kita harus tahu dulu bahwa gulma, pengertian daripada gulma. Nah, gulma sendiri adalah tumbuhan ya, tumbuhan yang tidak kita kehendaki hadirnya di kebun kelapa sawit kita karena bisa mengganggu tanaman kelapa sawit ya, mengganggu dalam arti bisa membuat persaingan unsur hara, kemudian bisa menaungi daun kelapa sawit sehingga penyiraman terhadap kelapa sawit menjadi terganggu. Itu salah satu contohnya. Nah, sekarang herbisida apa yang paling cocok untuk kebun kelapa sawit? Nah, jadi sebelum kita ambil keputusan untuk memilih salah satu daripada racun yang ada di toko, maka kita harus kenali dulu gulma apa saja yang ada di area perkebunan kita. Yang lebih dominan gulma apa saja di situ. Nah, setelah kita tahu jenis gulma yang ada di kebun kelapa sawit, barulah kita memilih memilih herbisida. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, nah ini salah satunya adalah Roundup. Nah, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam botol kemasan, bahwa Roundup ini bisa digunakan untuk menyemprot alang-alang, kemudian gulma keras, kalau nama latinnya misalnya Panicum repens, kemudian ada Sinodon dactylon, dan lain-lain lagi. Kemudian gulma sedang, kemudian gulma lunak juga Bapak Ibu bisa menggunakan Roundup ini. Kemudian misalnya Gramoxone, sama juga Gramoxone bisa digunakan untuk menyemprot beberapa jenis gulma Bapak Ibu. Nah, yang jadi permasalahan kita ketika kita tahu Roundup ini pernah kita coba dan hasilnya bagus, namun ketika kita membeli di sebuah toko misalnya tidak ada racun Roundup ataupun tidak ada racun Gramoxone yang ada di toko, padahal kita ingin membeli racun tersebut, bagaimana solusinya? Nah, baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, jadi untuk mempermudah dalam kita mencari alternatif atau pengganti daripada racun yang ada di toko, andai kata tidak ada dijual, caranya sangat gampang Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa Roundup ini kalau dalam istilah racun ya, ini namanya adalah nama dagang. Roundup ini adalah nama dagang. Kemudian Gramoxone adalah nama dagang juga. Kita harus lihat bahan aktifnya Bapak Ibu. Jadi untuk Roundup bisa lihat bahan aktifnya adalah glifosat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat kurang jelas. Nah, ini bahan aktifnya adalah glifosat Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Gramoxone bahan aktifnya adalah paraquat ya. Mana tulisan paraquatnya? Sebentar dicari.
Nah, ini Bapak Ibu. Bisa dilihat. Bahan aktif adalah paraquat ya. Ya, ini tulisan paraquat. Nah, jika di toko yang Bapak kunjungi tidak ada menjual Gramoxone, Bapak Ibu bisa memilih merek dagang lain. Ya. Kalau Bapak mencari Roundup, ternyata di toko tersebut tidak ada jual Roundup, Bapak bisa menggunakan herbisida lain. Yang penting bahan aktifnya sama. Misalnya untuk Roundup tadi bahan aktifnya adalah glifosat, maka Bapak Ibu bisa menggantinya menggunakan racun dengan merek dengan bahan aktif glifosat, seperti misal racun Bablas, merek dagang Bablas, kemudian ada Prima Up, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Yang penting bahan aktifnya adalah glifosat. Nah, begitu juga untuk Gramoxone. Jika tidak ada racun Gramoxone di toko yang Bapak kunjungi, Bapak Ibu petani sawit bisa memilih merek dagang lain, yang penting bahan aktifnya adalah paraquat. Nah, contoh misalnya Topson, kemudian ada Paratop, dan masih banyak lagi merek dagang lain Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Nah, jadi itu solusinya apabila Bapak berkunjung ke sebuah toko, Bapak tidak menemui adanya racun yang Bapak cari. Yang paling penting Bapak harus tahu tentang bahan aktifnya. Bapak bisa menggantikannya dengan bahan aktif yang lain. Bukan bahan aktif yang lain, merek dagang lain. Yang penting bahan aktifnya sama. Oke, kemudian yang perlu lagi Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu membeli kemasan atau membeli racun, biasanya yang ada di sini hanyalah dosis Bapak Ibu. Hanya keterangan tentang dosis saja yang ada di sini. Misalnya Roundup untuk dosis nyemprot lalang butuh per hektarnya sebanyak 3-6 liter per hektar. Nah, kemudian contoh lain lagi, misalnya untuk Gramoxone ini pun sama. Dia ada di sebelahnya Bapak Ibu. Nah, sama juga Bapak Ibu. Dia hanya tertulis dosisnya saja. Contohnya untuk penyemprotan di kebun jeruk, kebun kelapa sawit ada juga. Ya, di kebun kelapa sawit itu direkomendasikan dosisnya 1-2 liter per hektar. Nah, tentu saja kalau hanya dosis per hektar, kita tidak bisa menentukan berapa konsentrasi yang kita butuhkan dalam 1 cap atau 1 liter air. Nah, untuk mengisi ke dalam 1 cap, untuk bagaimana cara menghitung kebutuhan racun ke dalam 1 cap, Bapak Ibu petani sawit Indonesia bisa pelajari di video saya sebelumnya, yaitu tentang cara menghitung takaran racun ke dalam 1 cap. Bapak Ibu bisa putar videonya kembali. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, kesimpulannya, racun apa yang paling cocok untuk kebun kelapa sawit? Nah, ternyata Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, dasar kita menentukan racun apa yang paling cocok adalah kita harus tahu dulu jenis gulma apa saja yang ada di kebun kelapa sawit. Kemudian baru kita ambil keputusan, kita memilih racun dengan bahan aktif paraquat ataukah menggunakan bahan aktif glifosat atau mungkin bahan aktif lain seperti fluroxifir, triklopir dan sebagainya. Nah, jika tidak ada di pasaran atau tidak ada dijual di toko, maka Bapak Ibu bisa menggantikannya dengan merek dagang yang lain. Yang penting bahan aktifnya sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kuncinya adalah bahan aktif. Yang harus Bapak ketahui adalah bahan aktif yang ada di kemasan botol herbisida tersebut. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia.